Perkenalkan, nama saya Pia Pilaspari, peserta latihan dasar CPNS 2025 Kementerian Kehutanan, Angkatan 1, Golongan 3, Kelompok 2. Saya akan mempresentasikan profil instansi tempat saya bekerja, beserta bagaimana upaya instansi saya dalam perannya untuk Kementerian Kehutanan, dan juga penerapan Smart ASN di instansi saya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai profil instansi tempat saya bekerja. Pembahasannya meliputi 3 poin, yaitu adalah profil unit kerja, tugas dan layanan unit kerja, refleksi diri. Tempat saya bekerja adalah SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Sedikit sejarah mengenai SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. SMK Negeri Kehutanan Negeri Kadipaten berawal dari Sekolah Pertanian Pembangunan Sekolah Kehutanan Menengah SPP SKMA yang berdirikan pada tahun 1980. Sekolah ini sempat berganti nama menjadi SKMA pada tahun 1983, lalu ditutup pada tahun 2003 sebelum akhirnya dibuka kembali pada tahun 2008 sebagai SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan kerjasama antara Departemen Kehutanan dan Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan besar instansi yaitu adalah menghasilkan tenaga teknis menengah kehutanan yang berakhlak mulia, berbudaya lingkungan unggul, dan siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang kehutanan berdasarkan 3 peraturan yang saya baca tersebut. Struktur singkat, bagaimana SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berada di Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan di bawahnya adalah BP2SDM. BP2SDM ini adalah badan eselon 1 di lingkungan Kementerian Kehutanan berdasarkan P15/2021 dan Reja BP2SDM, di mana menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor P52/Menhut/2/2003 menyebutkan bahwa SMK KN adalah unit kerja, unit pelaksana teknis. SMK Kehutanan merupakan UPT, unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan BP2SDM berdasarkan P9/2025. Jadi BP2SDM membawahi SMK. Sementara untuk SMK sendiri, regulasi berdasarkan P52/2013 menetapkan SMK sebagai UPT dan mengatur struktur organisasi SMK KN, yaitu adalah ada kepala sekolah, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional lainnya. Di SMK Kehutanan, saya bekerja sebagai guru. Guru di SMK Kehutanan mempunyai peran sebagai pengajar kompetensi keahlian kehutanan, pembimbing karakter dan budaya lingkungan kehutanan, pembina praktik kejuruan, dan kerjasama industri, menyusun dan pelaksana program pembelajaran serta administrasi sekolah, serta agen pengembangan SDM sektor kehutanan. Untuk layanan di SMK KN, yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, yang kedua pembimbing karakter, yang ketiga adalah bimbingan konseling, yang keempat praktik kerja industri, yang kelima konservasi lingkungan. Dalam tugas saya sebagai guru di SMK Kehutanan, saya berperan menghadirkan layanan pembelajaran kejuruan yang berintegrasi dengan pembinaan karakter dan konservasi lingkungan melalui kegiatan belajar, praktik lapangan, dan kerjasama dengan dunia industri kehutanan. Saya membantu membentuk peserta didik yang kompeten, beretika, dan peduli pada kelestarian hutan sesuai amanat Permenhut P52/2013 dan Permenhut LHK P17/2016. Lalu bagaimana standar layanan? Berdasarkan P52 Menhut (2/2023) menetapkan bahwa SMK Kehutanan Negeri menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan di bidang kehutanan dengan fungsi penyusun program pendidikan, pelaksana pembelajaran, pembina peserta didik, kerjasama, dan administrasi. Dan berdasarkan Restra BP2SDM 2020-2024 menyebutkan bahwa standar layanan SMK KN berfokus pada peningkatan kompetensi SDM kehutanan, link and match dengan industri, dan pembentukan karakter pelestarian hutan. Lalu bagaimana kontribusi pada tujuan besar instansi? Tugas saya sebagai guru di SMK Kehutanan berkontribusi langsung terhadap tujuan besar instansi, yaitu menciptakan sumber daya manusia kehutanan yang unggul, profesional, dan berwawasan lingkungan, melalui pelaksanaan pembelajaran, pembinaan karakter, serta penguatan kompetensi vokasi. Saya membantu mewujudkan visi BP2SDM KLHK untuk
membentuk SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas dan berdaya saing. Tugas saya sebagai guru di SMK Kehutanan berkontribusi pada tujuan besar instansi, yaitu membentuk sumber daya manusia kehutanan yang kompeten, berkarakter, berwawasan lingkungan, melalui kegiatan pembelajaran pembinaan karakter, serta pendampingan praktik lapangan. Saya membantu menyiapkan lulusan yang mampu menjadikan pelestari hutan dan tenaga terampil di sektor kehutanan. Hal ini sejalan dengan visi BP2 SDM KLHK untuk mewujudkan SDM lingkungan hidup kehutanan profesional, berdaya saing, dan berintegritas sebagaimana tercantum dalam Restra BP2 SDM 2020-2024. Kaitan dengan Smart ASN. Ciri dari Smart ASN yang sudah saya jalankan adalah service oriented, di mana memberikan layanan pembelajaran dan pembinaan siswa secara profesional dan terorientasi pada hasil. Modern, menggunakan teknologi digital dalam proses belajar dan evaluasi. Akuntabel, melaksanakan tugas secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Reliable, menjadi guru yang konsisten dan dapat dipercaya dalam melaksanakan kewajiban. Trustworthy, menumbuhkan budaya integritas dalam setiap kegiatan pembelajaran. Adaptif dan inovatif, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia kehutanan. Apa sih yang perlu ditingkatkan? Sebagai guru SMK Kehutanan, upaya yang perlu saya tingkatkan dalam penerapan Smart ASN antara lain memperkuat pelayanan prima kepada siswa, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, menjaga akuntabilitas dan integritas dalam setiap kegiatan, serta meningkatkan adaptabilitas terhadap perubahan kurikulum dan kerjasama dengan pihak industri. Upaya ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengembangan SDM kehutanan sesuai dengan BP2 SDM KLHK. Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif di lingkungan kerja, melakukan komunikasi rutin dengan guru, staf, pemimpin, dan menyamakan langkah dan menyelesaikan kendala lebih cepat. Dampaknya pelayanan pendidikan lebih selaras dan responsif terhadap kebutuhan siswa maupun instansi. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan. Penggunaan optimalisasi pembelajaran, sistem penilaian online, atau platform kolaborasi dan untuk efisiensi kerja. Dampaknya nanti adalah layanan pendidikan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.